Besok mati guys, tobat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gue pengen ngebahas kemarin tuh rame seorang ustadz kondang yang gue kagumi dari sisi keilmuannya, dari cara dia membawa pesan, menceritakan, menggugah perasaan gue. Kita sebut aja ustadz tersebut bernama Ustadz Adi Hidayat. Karena kemarin Ustadz Adi Hidayat itu diserang sama banyak netizen. Ya gue nggak tahu ya netizen ini adalah apa, dari kelompok mana, dan gue tidak mempedulikan hal itu sebenarnya. Cuman mungkin sudah biasa bagi Ustadz Adi Hidayat untuk diserang dalam konteks dakwah yang mungkin kepleset dalam berbahasa, dalam menyampaikan segala sesuatunya. Tapi gue rasa tidak sih, karena Ustadz Adi Hidayat adalah orang yang insya Allah penuh dengan konsentrasi dan penuh dengan ilmu, yang di saat dia mengutarakan ilmu-ilmu tersebut untuk dijadikan bahan renungan untuk kita, gue rasa Ustadz Adi Hidayat itu firm sama ucapannya. Dan itu adalah sebuah interpretasi terhadap ayat musik yang Ustadz Adi Hidayat utarakan, yang akhirnya menjadi fenomena yang viral nih. Gue tidak akan membahas atau memberikan tambahan dalil untuk itu, karena bukan ranah gue untuk bercerita mengenai dalil. Karena gini nih, kemarin tuh banyak banget yang kalau gue baca komen-komen ya, dalilnya gimana, emang ya gue akuin bahwa itu adalah kesalahan gue. Gue lupa untuk menambahkan bahwa ini dalil loh gitu. Tapi oke, gue terima. Tapi gue ingin menjelaskan lebih jelas lagi bahwa gue bukan ustadz. Gue hanya teman yang mungkin dapat diajak untuk bermuhasabah bareng-bareng, termasuk konten kali ini nih. Gue pingin kita semua bermuhasabah terhadap fenomena yang terjadi terhadap Ustadz Adi Hidayat ini, beserta komentar-komentar negatif yang berkeliaran di sosial media kita. Yuk kita bermuhasabah akan hal ini yuk. Jadi gini, boleh jadi kita mencintai sesuatu atau seseorang. Di sini konteksnya ustadz, syekh, guru agama ya. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengkultuskan bahwa Islam ini kan luas. Tidak hanya dengan satu metode, banyak cara di bawahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya, melalui interpretasi terhadap tafsiran dari ayat-ayat Allah dengan berbagai macam situasi yang hadir pada waktu itu, bukan untuk kita jadikan alat peperangan. Ini yang sekarang sedang terjadi. Kita serang perang dalil. Perang dalil di antara para ulama, para ustadz, para kiai itu adalah namanya hujah. Karena mereka sedang memperdebatkan, mereka sedang mendiskusikan melalui ilmu. Tapi perang dalil di antara kita-kita ini yang memang masih belajar, bukan hujah, namanya tawuran. Tawuran tangan. Kita gak menguasai hadis, kita gak menguasai tafsir, kita gak menguasai fikih. Banyak hal yang belum kita kuasain. Makanya kita masih menjadi jemaah dari sebuah kajian, bukan menjadi pengkajinya. Kalau kita sudah menjadi pengkaji kan beda. Kita masih menjadi jemaah dari sebuah kajian, artinya kita masih menimba ilmu. Kalau kita masih menimba ilmu, artinya kita masih cetek ilmunya. Ya perang dalil yang gue rasa-rasa yang gue lihat ya, itu adalah orang-orang yang memang masih menjadi penimba ilmu. Wah, tangan kita gesit banget tuh untuk buru-buru ke Google, ke akun sosial media kita, ke WhatsApp gitu kan, untuk mengcopy sesuatu yang ada di Google berikut dengan tulisan Arabnya, habis itu kita kopas, kita paste di WhatsApp kita, di sosial media kita, untuk hanya membuktikan bahwa ini loh yang benar gitu, ini loh yang benar. Bagaimana logika dasarnya seorang penimba ilmu menyatakan ini yang benar, toh dia masih menimba ilmu, artinya masih merasa dirinya salah dan kurang. Sedangkan di satu sisi seseorang yang masih merasa dirinya kurang ini menyatakan ini loh yang benar. Kalau mau bahas dalil tuh bakal panjang banget. Asbabun nuzulnya juga harus disertakan. Tidak hanya letter A adalah A. Kenapa gitu? Karena kita menggunakan akal. Belasan ayat Allah menyeru pada orang-orang yang berakal. Use the logic. Bukan berarti orang yang berakal itu adalah orang yang jauh dari agama. Gak. Allah menciptakan akal. Kita harus dekat kepada Allah melalui akal kita. Ini sayang. Sangat-sangat gue sayangin bahwa ternyata terjadi perpecahan di antara kita. Di antara saudara-saudara seagama. Kita antar umat muslim itu udah mulai perang tanpa kita sadarin. Yang ketawa siapa? Yang tepuk tangan siapa? Yang jelas bukan kita yang tepuk tangan, yang jelas bukan Allah, nauzubillah. Yang jelas yang tepuk tangan adalah syaitan. Karena syaitan berhasil mengkuasai, duduk di atas hati kita agar menjadi syahwat tertentu, agar kita bisa berkomentar pedas plus
kesombongan yang muncul dalam diri kita karena kita merasa bahwa dalil kita yang paling benar. Fenomena ini sebenarnya udah terjadi juga sama Ustadz Abdul Somad dan beberapa ustadz yang lainnya. Para habaib juga sering banget dicaci maki tuh. Kalau boleh bercerita lagi tentang para habaib, oke, di sini masih pro kontra. Masalah nasab keturunan dari Bani Alawiyah itu dipertanyakan dan macam-macam, akhirnya menjadikan buah bibit tersendiri, menjadikan bahan gibah tersendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita-kita ini yang menjadikan ini menjadi polemik dan menjadi gibah tersendiri. Karena udahlah, gak usah kita pungkirin lah. Di saat kita gibah, kita juga lupa untuk mengucapkan kalimat istighfar karena kita merasa diri kita benar. Nah itu bayangin ya, begitu kita meninggal, kita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, di yaumil akhir kelak. Terus Rasulullah memalingkan mukanya pada muka kita, bayangin gitu, karena kita turut menjadi bagian yang menyakiti perasaan Rasul karena ada anak cucu keturunan Rasul yang kita hina. Nauzubillah. Tapi itu belum jelas dalilnya. Diem aja bahwasanya keturunan Rasul tuh ada, nyatanya tuh ada. Kata siapa? Kata Rasul. Akan muncul dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, peringai seperti peringaiku, hanya membedakan akhlak. Artinya ada keturunan Rasul. Dan kita akan banyak bicara banget dan akan panjang sekali kalau berbicara masalah nasab Rasulullah SAW seperti apa. Kita di Indonesia nih sedang puas, dalam tanda kutip, mencaci maki, mempertanyakan keberadaannya. Apa jangan-jangan kita ngiri? Justru kita semestinya alhamdulillah beruntung dan bersyukur bahwa kehadiran cucu-cucu dari Rasulullah SAW itu hadir di sekeliling kita gitu. Adapun Habib-Habib yang mungkin dia mengaku dirinya Habib, atau Habib-Habib yang memang benar Habib, zuriat Rasulullah SAW, tapi tindak tanduk perilakunya tidak mencerminkan seperti perilaku kakeknya yaitu Rasulullah SAW, ya bukan untuk kita hina dan caci maki. Secara prinsip kita juga tidak boleh mencaci maki, menghina orang, apalagi ini yang kita tahu sebenarnya ini keturunan Rasul, cuman kita denial atau mungkiri aja gitu. Nah jadi polemik ini tuh polemik kita tidak menyukai seseorang, sekelompok yang di luar golongan kita itu nyata hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Gua bikin konten itu tujuannya satu sebenarnya. Gue pingin secara ukuah kita itu baik, utuh, benar, solid, kokoh gitu. Gue orang yang bermazhab Syafi'i yang bersekolah di mazhab Hambali. Gue biasa memakai kunut dalam setiap subuh, bersekolah di tempat yang tidak memakai kunut di setiap subuhnya. Gak ada masalah, hidup-hidup aja, rukun-rukun aja. Tapi itu puluhan tahun lalu di saat gue masih bersekolah. Sekarang gue melihat semakin canggih perkembangan zaman, gue melihat semakin mundur kecanggihan otak kita untuk mengurai atau menganalisa kebaikan yang hadir pada zaman ini seperti apa. Jadi gue sangat menyayangkan yang terjadi di antara kita, yaitu perpecahan, dan Dajjal mungkin sedang berada di puncak atas sana, tersenyum bahkan tertawa melihat apa yang terjadi pada umatnya Rasulullah SAW. Semestinya kita nyadar bahwa sudahlah, kalau memang kita memang berbeda secara mazhab, secara cara gitu ya, kita gak perlu menghakimi atau bahkan mencantumkan kata-kata yang membuat perasaan orang lain itu sakit, karena kita gak bisa merubah orang dalam waktu sekejap. Ya menurut lu orang lain salah, makanya lu ajarin gitu kan maksudnya, tapi cara lu memberikan ajaran tersebut buruk. Sama seperti ada sebuah contoh, Raffi misalkan minta roti, Kak Dondon bagi roti dong. Gue kasih rotinya dengan dua cara. Satu, gue lempar rotinya ke Raffi, satu lagi gue kasih rotinya ke Raffi. Ini roti nyampe ke tangannya Raffi dan Raffi bisa makan, tapi caranya baikannya mana kita bisa tahu. Jadi kalau mau diulas dan dikerucutkan adalah sebenarnya perbedaan ini tidak akan pecah kalau misalkan kita tahu cara dakwah, kita tahu cara memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang kita sayangin. Kita tahu cara berdebat dan berdiskusi yang baik dan benar, bermusyawarah. Kita tahu semua itu. Sedangkan kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita merasa, nauzubillah, karena kita merasa diri kita itu sudah benar. Gue berada pada jalan yang benar. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan namanya ilmu itu, wah luas banget. Sedangkan lo baru di satu buku. Ada puluhan juta buku yang lo belum bisa kuasain. Sedangkan lo baru bisa nguasain satu buku dan lo merasa lo sudah menguasai semuanya. Bukankah itu sebuah kesombongan tersendiri? Akhirnya menimbulkan cipratan dosa tersendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Teman-teman, saudara-saudara gue yang gue sayangin, gue gak pingin kita pecah cuman gak kira masalah sepele, masalah perbedaan antara merah dan biru, antara hijau dan kuning, antara United dengan City, antara Liverpool dengan City, antara Liverpool dengan United, apapun itu. Buat apa pecah? Once kita duduk di atas kehormatan, kebersamaan, itu akan jauh lebih indah daripada kita berperang di bawah karena kita merasa kita yang paling benar. Gak ada yang tahu selain Allah Ta'ala yang tahu. Yang kita hanya bisa kita lakukan, tugas kita adalah kita menjadikan Islam utuh,
dengan cara kita memberikan rahmat kepada semesta alam, pada lingkungan kita, kepada apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak rusak bahwa kita adalah representasi dari ajaran Islam yang murni. Gue berdoa sama Allah supaya tidak ada perpecahan-perpecahan ini lagi. Ya biarkan aja lah ya teman-teman kita ya, memang kalau dalam tanda kutip tidak sealiran dengan kita, dalam tanda kutip, ya udah. Karena bagi mereka kita juga sesat. Kalau bagi kita mereka sesat, bagi mereka kita juga sesat. Terus gimana dong solusinya? Nggak ada, kecuali kita ya udah hormat menghormati. Selagi diri lo di dalam hati lo masih tertanam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah cukup berperilaku biasa-biasa aja, jangan berlebih. Rasulullah itu gak pernah marahin orang yang sholatnya biasa-biasa aja, tapi satu kali Rasulullah pernah marahin orang yang sholatnya berlebih-lebih. Berlebih-lebih itu terkadang membawa kita masuk ke dalam jurang kesesatan tanpa kita sadari. Jadi itu aja untuk minggu ini dari gua. Balik lagi, sekali lagi gue berdoa supaya umat Islam disatukan, diberikan ukhuwah yang baik, diberikan hati yang tulus dan lapang untuk melihat perbedaan di antara kita. Karena perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, perbedaan untuk disatukan. Sulit disatukan gak ada masalah, untuk dihormati. Karena musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata, tapi kita gak pernah melihat dia. Itu masalahnya, karena kita menganggap diri kita sudah sempurna. Gue tutup celoteh gue minggu ini. Gue mohon maaf kalau ada salah kata. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.